Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan materi pada sesi kedua terkait mengenai kegiatan workshop penyusunan dan pengembangan bahan ajar yang berorientasi ke MPKM. Baik, mungkin langsung saja kepada Bapak narasumber, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Baik Bapak sekalian, mari kita awali sesi siang ini dengan membaca basmalah. Pak Dekan, para wakil dekan, ketua program studi, sekretaris, ketua pembina, Bapak sekalian, kita lanjut bahasan kita pada sesi siang ini. Saya pilihkan langsung kepada bagaimana sesungguhnya pengembangan materi ajar yang berbasis pada MBKM dan tentunya sebelumnya kepada OBE dan kepada KKNI. Itu yang perlu menjadi catatan kita. Tapi sebelum itu sekalian sekilas saja saya ingin sampaikan ini dulu ya. Jadi sekalian dalam konteks pedagogi pembelajaran untuk keperluan pembelajaran hari ini, teman-teman bisa membaca lebih jauh nanti. Saya menyebutnya pedagogi baru, yaitu paling tidak ada 3 bahan yang untuk pembelajaran di era baru ini. Yang pertama yang seringkali disebut dengan kritikal dan kreatif pedagogi. Kalau buku bahasa Indonesianya itu ada ditulis oleh Profesor Nana Supriyata. Dia menulis tentang pedagogi kreatif dan pedagogi kritis. Nah yang kedua, kita tidak bisa juga perlu memahami, mempelajari yang disebut dengan digital pedagogi. Nah ini pedagogi dalam era digital. Nah, tadi saya katakan di awal, data learning loss itu bisa jadi karena para guru dan kita semua tentunya pasti belum banyak memahami yang disebut dengan digital pedagogi. Itu saya menduga hal yang menjadi ikut juga berkontribusi. Yang berikutnya adalah pada pedagogi. Pedagogi ini ada juga arah dalam pedagogik yang memberikan keleluasaan, kemandirian untuk bagaimana belajar itu dijalankan oleh peserta didik. Ini yang menurut saya yang baru yang perlu dipelajari nanti lebih lanjut dalam melaksanakan pembelajaran di era baru ini. Ini contoh-contohnya, tumpunya adalah ini memperhatikan ini disebut dengan kritikal dan kreatif pedagogi itu. Ini disebut dengan digital pedagogi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mendengar TPEC, hybrid learning, blended learning, kemudian private classroom, itu sebenarnya masuk ke dalam digital pedagogi. Dan tadi saya katakan jangan sampai era PTM kemudian melepaskan dan melupakan pembelajaran 2 tahun yang kemarin sama-sama kita ikuti, yang di dalamnya sebenarnya disebut dengan digital pedagogi itu, pedagogi digital. Jadi yang saya kira perlu menjadi perhatian, artinya dan barangkali ini perlu dibuatkan panduan di rektorat agar pembelajaran di kampus itu tentu ke BKD ya, ketika PTM tidak seluruhnya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 tatap muka semua. Bisa dilakukan secara blended, bisa dilakukan secara hybrid, bisa dilakukan secara dari segala macam, asalkan instrumen quality assurance-nya, penjaminan mutunya harus dibuatkan juga. Salah satunya misalnya yang tidak bisa terelakkan untuk proses itu adalah
kita membuat aplikasi LMS. Jadi kalau ada LMS itu, maka itu bisa dikontrol, dikendalikan, mutu dan segala macam. Kalau tidak ada LMS, pakai aplikasi gratisan itu agak susah. Walaupun ya masih bisa, susah itu dalam pengertian banyak langkah cara yang dilakukan untuk pengendalian jaminan mutunya. Tapi kalau ada LMS, satu aplikasi, misalnya pimpinan Pak Dekan mau lihat tentang progres pembelajarannya dosen A, buka aja tombol di situ, maka bisa kelihatan reportnya. Apakah yang bersangkutan proses pelaksanaan tugasnya itu berjalan dengan segala macam dan sebagainya, asalkan dibuatkan dalam fitur-fitur aplikasinya. Tapi kalau tidak punya LMS, digital pedagogi itu ya pasti itulah yang mungkin disebut dengan learning loss terjadi. Itu seperti itu kira-kira. Dan sekali lagi ini kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh setback, bahwa pembelajaran di era pasca pandemi adalah bisa dikombin, tidak utuh seperti sebelum pandemi. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sesungguhnya tahun 2000 itu ada SK Permendikbud yang memberikan ruang kepada perguruan tinggi non-UT untuk bisa menyelenggarakan perkuliahan bagi mahasiswa yang disebut dengan blended model PJJ. Jadi kalau UT kan full daring. Nah kalau kampus di luar UT kayak kita ini, YIN, Jakarta segala macam, UI itu ya dan sebagainya, dia bisa misalnya tatap mukanya 75%, daringnya 25%. Nah, kuliah bisa seperti itu. Nah ini juga saya kira ke depan ya ke arah itu harus sudah dirancangkan, disiapkan. Tapi tentunya dengan meletakkan pada quality assurance ya, jangan sampai itu tidak ada kendali terhadap penjagaan mutunya. Saya kira poin ini yang ingin saya sampaikan. Nah yang berikutnya, ini isu yang baru juga sebelum ke materi yang tadi saya sampaikan. Isu mutakhir dalam kaitan dengan pembelajaran jenjang pendidikan persekolahan maupun tinggi adalah bagaimana sebenarnya menghadirkan apa yang disebut dengan meaningful learning, jadi pembelajaran bermakna. Nah, pembelajaran bermakna sebenarnya ya sejalan dengan MBKM itu, karena pembelajaran bermakna itu kan proses pembelajaran di mana pengetahuan itu yang ditransfer dan diperoleh peserta didik mahasiswa itu pengetahuan yang memiliki arti, memiliki fungsi, memiliki kebermaknaan untuk kehidupannya baik hari ini dan ke depan. Nah karena itu dalam konteks penyusunan materi ajar, maka lagi-lagi pembelajaran bermakna itu kan bertumbuh kepada 3 paradigma di dalam belajar. Satu, learning how to know. Jadi belajar adalah mempelajari materi apa yang terjadi pada saat ini yang perlu dipelajari. Yang kedua adalah learning how to relearn. Belajar mempelajari apa yang telah terjadi dan itu masih relevan, masih punya arti. Tapi artinya apa? Kalau yang tidak relevan ya sudah, itu tidak perlu dipelajari lagi hal-hal yang lama. Dan pengontrol konteks pemilihan materi esensial, gitu. Nah yang ketiga adalah learning how to unlearn. Jadi belajar terhadap sesuatu yang akan terjadi. Nah belajar terhadap sesuatu yang akan terjadi itu kan berarti mempelajari materi-materi berdasarkan hasil riset, berdasarkan hasil kajian-kajian yang kita dapatkan dari jurnal-jurnal mutakhir untuk meneropong temuan-temuan baru dan temuan-temuan yang diprediksi yang akan datang. Nah oleh karena itu mendasarkan pada paradigma meaningful learning ini, maka dosen, para guru, ya dia menyiapkan materi yang sekarang, dia menyiapkan materi yang lalu yang masih relevan, dan dia menyiapkan materi untuk kebutuhan ke depan. Jadi materi ajar itu ya seperti itu kalau kita menggunakan paradigma meaningful learning itu dalam penyusunan materi ajar itu. Nah yang kedua adalah pada student well-being. Jadi tadi saya katakan
bagaimana siswa belajar itu menjadi sejahtera, bagaimana siswa belajar itu menjadi bahagia, bagaimana siswa belajar itu menjadi nyaman. Kalau dia bahagia, nyaman, sejahtera, maka ya dia terdorong, termotivasi, terinspirasi ya, untuk dia bersemangat dalam belajar. Nah, bagaimana kemudian pembelajaran itu dirancang, didesain agar bisa menghadirkan student well-being ini, jadi siswa yang sejahtera dalam mengikuti pembelajaran. Di kampus barangkali kalau risetnya belum cukup banyak, tapi kalau di tingkat persekolahan nanti ada riset dari Jakarta yang sudah dilakukan untuk mengukur student well-being. Poinnya dari hasil riset itu dikatakan siswa di 6 SMA di Jakarta ya kadang-kadang aja dalam mengikuti proses belajar itu membahagiakan, menenteramkan, mensejahterakan. Lebih banyaknya belajar itu menjadi sesuatu yang menakutkan, sesuatu membosankan, sesuatu yang ya seperti kayak indra, menggelisahkan, membuat tidak nyaman. Bahasa ekstrimnya mungkin menjadi neraka gitu. Nah, itu terbukti misalnya ya banyak siswa yang lebih senang kalau gurunya tidak masuk dibanding dengan gurunya masuk. Nah, itu artinya suasana pembelajaran yang belum mengarah kepada student well-being. Nah, ini saya kira isu yang penting dan mutakhir dalam konteks perkembangan pedagogik. Jadi bagaimana sesungguhnya pembelajaran diarahkan dan diorientasikan untuk memenuhi keadaan tersebut. Itu yang barangkali tambahan saya untuk sesi yang ini. Saya lanjut saja. Ya, kalau di sekolah, tapi kalau kita di kampus barangkali relatif terpenuhi ya. Kalau di sekolah yang paling kentara ini, buku teks siswa, buku guru, sebagian besar didominasi oleh, kalau dalam menyusun materi ajar itu kan ada 3 prinsip dasar yang harus dipegangi. Pertama, materi ajar itu sebenarnya atau harusnya itu mendasarkan pada prinsip advance material. Jadi dalam menyusun materi ajar itu hendaknya memperhatikan pada apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Di 4 pertanyaan itu harus kita rumuskan untuk menyusun materi ajar. Apa itu objeknya, ontologinya itu, konsepnya, apa, mengapa itu alasannya, bagaimana itu caranya gitu ya, untuk apa itu berarti kan hikmah, manfaat atau transdisipliner. Nah, kalau buku sekolah sejauh yang saya amati dan saya temukan itu belum ada ke arah ini secara utuh. Nah, yang mungkin ya di tingkat perguruan tinggi mudah-mudahan ya Bapak Ibu bisa membuat materi ajar dan bahan ajar yang sebagaimana diharapkan itu. Prinsip yang kedua dalam konteks MBKM ya materi ajar itu disusun dengan mendasarkan kepada problem base. Jadi ya materi-materi berkaitan dengan pokok masalah, baik pokok masalah itu ditemukan sendiri atau bersama-sama di kelas, atau fokus masalah itu sudah ditentukan tapi dipilih. Itu seperti itu. Nah, yang ketiga, bahan ajar itu harus menggambarkan 4 dimensi pengetahuan. Ini saya kira sering kita dengar: faktual, fakta, konsep, prosedur, metakognitif. Jadi
ketika kita akan mengembangkan materi ajar, ini saya contohkan lagi-lagi ini saya contohkan. Ini mata kuliah MKU Pancasila. Maka langkah diantaranya yang harus dilakukan dalam menyusun materi ajar itu adalah melakukan penyusunan peta bahan ajar. Yang di sana diambil dari, kalau istilah lama itu SK, istilah yang sekarang sebenarnya ini CP, capaian pembelajaran. Ini sub CP ya, CPMK. Di sini CPMK, ini sub CPMK. Nah, ini materinya keluar kemudian tentang sistem ekonomi Pancasila. Maka uraian materi nanti ke sana, tapi rancangan materi yang dibahas, hakikat dan urgensi konsep sistem ekonomi Pancasila, ragam sistem ekonomi dunia dan dampaknya, masalah akibat penerapan sistem ekonomi dunia, langkah penerapan sistem ekonomi Pancasila, dampak positif dan hikmah penerapan sistem ekonomi Pancasila. Minimal ini. Jadi ketika kita bicara tentang sistem ekonomi Pancasila sebagai satu pokok bahasan, maka isinya adalah minimal ini. Contoh ini menjawab yang tadi, bahwa dalam menyusun materi ajar itu harus memperhatikan prinsip advance material, prinsip problem based, dan prinsip knowledge dimensional. Nah, belum lagi kalau kita sama orang, karena kita ada di UIN, ada di YN, maka kira-kira perspektif ilmu keislamannya apa? Tinggal nanti dicari konsep paradigma integrasi ilmunya, konsepnya siapa? Apakah konsepnya Amin Abdullah? Konsepnya siapa yang dari Malang itu? Imam Suprayogo. Konsepnya yang dari Bandung Nanat Patah Nasir. Konsepnya dari Jakarta, tinggal dia ambil konsep mana yang mau dipakai, atau nggak apa-apa karena kita juga sebagai dosen pakar, ya bikin aja kerangka konsep kita sendiri, walaupun ya tentu ini masih bahan awal yang diperdebatkan, didiskusikan, dimatangkan, nggak ada masalah. Ya tapi kira-kira seperti itu. Itu kalau kita akan menggunakan berdasarkan pada penerapan prinsip integrasi keilmuan. Jadi kalau bicara sistem ekonomi Pancasila, maka dalam konteks integrasi keilmuan, kira-kira kita akan menguraikan tentang, ya kalau mau dipakai ekonomi atau ya ekonomi halal, ekonomi riba, dan sebagainya. Nanti ayat-ayat yang terkait dengan kehalalan dalam berekonomi itu apa, itu ayat-ayat terkait dengan riba itu apa, dan sebagainya. Itu paling tidak istilah Prof. Ali Mudofir, integrasi strategi tekstualisasi. Artinya mengambil teks dari ajaran Quran maupun ajaran hadis maupun dari kisah sejarah. Nah, jadi itu yang kita sebagai pendidik yang ada di lingkungan UIN. Nah, di dalam mengembangkan sub materi ajar ada faktor yang dipertimbangkan untuk dilihat. Sini saya sebut dengan UKRK. Pertama, kita perhatikan pada urgensinya. Jadi bahan ajar itu urgensinya apa?
Yang kedua, ya, keberlanjutan. Jadi materi ajar ini, submateri ajar ini adalah materi yang berlanjut, yang nanti akan dituntaskan oleh yang bersangkutan di luar jadwal sekarang, misalnya begitu. Yang ketiga, relevansi. Jadi dalam mengembangkan materi ajar itu harus melihat apa relevansinya. Relevansi dalam rangka pembentukan karakter atau penguatan soft skill, atau relevansi dalam hal yang mana. Dan yang keempat, ini terkait dengan dimensi pengetahuan. Ya, dimensi pengetahuan yang tadi ada fakta, ada konsep, ada prosedur, ada metakognitif. Nah, ini baru sekalian yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan materi ajar. Nanti materi ajar kan jenis ragamnya banyak sekali. Yang berikutnya, ini saya coba lihat alur ya dalam mengembangkan materi ajar. Yang pertama, dipastikan dipahami CPL. Jadi dari CPL mana ini akan kita kembangkan. Setelah CPL-nya lulus, lalu CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Terus sub CPMK. Nah, sub CPMK dibuat sendiri, capaian pembelajaran dibuat sendiri, capaian pembelajaran lulusan itu bisa didapat di capaian pembelajaran lulusan itu ya bisa didapat oleh ya orang yang baca pedoman, oleh keluarga kampus kita, tapi keluar yang tidak berkepentingan sekarang kala ya dia tidak perlu. Tapi kalau kita para guru, para dosen, maka ya harus memperhatikan itu. Kemudian materi pokok-pokok pelajaran ini isinya ya materi-materi pokok. Yang berikutnya adalah materi pokok juga materi ajar. Nah, selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Nah, ini alur yang coba nanti Bapak Ibu buat dengan mengikuti alur ini untuk pengayaan dari pembuatan bahan materi ajar ataupun bahan ajar. Nah, contoh lain pengembangan materi ajar dan bahan ajar yang relevan dengan tuntutan MBKM adalah dengan menggunakan model kerangka struktur materi berbasis masalah. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, paparan masalah. Masalah itu bisa ditemukan oleh dosennya, bisa ditemukan bersama dengan para peserta didik. Yang kedua, identifikasi masalah berdasarkan identifikasi materi berdasarkan masalah.
Yang ketiga, paparan materi dan secara detail. Ya, ini coba nanti kita terapkan, dan di program PPG ini diterapkan. Mahasiswa diminta untuk menyusun materi ajar berbasis masalah dengan kerangka yang tadi. Silakan bisa dipilih dia atau digabung berdasarkan pada prinsip advance material. Berarti ya apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa, ruang lingkup dari materi yang akan diuraikan. Kalau berdasarkan dimensi dari kepolisian, misalnya dimensi pengetahuan, maksud saya dimensi pengetahuan, fakta, konsep, prosedur, metakognitif. Jadi faktanya itu misalnya, jadi ketika kita materi tentang ekonomi Pancasila, maka dalam realitanya ekonomi Indonesia itu misalnya seperti apa, kita contohkan kelangkaan minyak goreng, lalu kemudian ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang yang minta-minta, kemudian ada orang yang glamor. Jadi materi kuliah itu yang kayak gitu, ada konsepnya, tentunya konsep ekonomi Pancasila itu apa, indikatornya apa, pelaksanaan segala macam apa, dan sebagainya. Nah, tapi faktanya kita tampilkan ada 10 orang terkaya di dunia, di dunia dan di Indonesia misalnya. Kita tampilkan ada orang-orang miskin dengan rumah-rumah segala macam. Nah, itu fakta-fakta. Ada ya orang kelas menengah yang dimaui dalam konsep ekonomi Pancasila itu yang tata ekonomi yang seperti apa. Nah, itu juga kita gambarkan dalam bentuk ilustrasi, dalam bentuk kasus, dalam bentuk narasi, atau dalam bentuk karikatur dan lain sebagainya. Nah, kalau mau dibuat jadi buku, ya itu ada ilustrasi-ilustrasi yang seperti itu dinarasikan. Tapi kalau dalam bentuk PowerPoint segala macam, ya kita ambilkan contoh-contoh yang terkait dengan yang seperti itu misalnya. Itu satu contoh. Nah, konsep tadi ya ekonomi Pancasila itu apa? Pengertian berarti fungsi, kemudian karakteristik misalnya, terus apa yang masuk ke dalam konsep. Nah, yang berikutnya adalah langkah-langkah bagaimana mengimplementasikan ekonomi Pancasila, misalnya membuat peraturan perundang-undangan, ditampilkan situ, membuat kebijakan dalam investasi misalnya, membuat aturan dalam perdagangan dan segala macam dan sebagainya. Itu prosedur. Nah, yang ketiga adalah, yang keempat adalah metakognitif. Metakognitif itu kan makna pertama dari metakognitif itu adalah sebenarnya beyond of science, jadi pengetahuan lintas. Artinya sebenarnya mengkonekkan, bicara tentang ekonomi ini juga bisa dikaitkan dengan dalam perspektif dengan politik, dalam kaitan dengan misalnya ya konsep Islam. Seperti itu satu. Yang kedua, metakognitif, pengetahuan metakognitif itu berkaitan dengan hikmah, manfaat dan makna pembelajaran yang didapat setelah mempelajari materi ekonomi Pancasila dengan uraiannya. Apa sebenarnya makna yang bisa diambil, pelajaran yang bisa diambil, manfaat yang bisa diambil dari materi sistem ekonomi Pancasila itu. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Samping hal-hal yang lain yang saya kira juga menjadi sangat penting ya untuk dikemukakan. Nah, ini yang contoh-contoh ya, contoh-contoh dalam dimensi pengetahuan, sudah contoh saja. Ini tadi penyusunan peta konsep sudah.
Nah, lalu kemudian dari sini peta konsep dituangkan ke dalam materi ajar. Ini salah satu contoh formatnya. Jadi contoh format materi ajar yang kita buat berbasis masalah. Ini satu hal yang saya kira bukan satu-satunya yang ini, tapi ini salah satu contoh. Mungkin nanti dicermati lebih lanjut. Nah, ini konsep bahan ajarnya, saya kira saya tidak lama di sini. Nah, bahan ajar itu pertama dia punya fungsi harus mampu membelajarkan pemegang bahan ajar. Jadi bagaimana bahan ajar itu, apakah bentuknya modul, bentuknya LKPD, bentuknya buku teks dan sebagainya. Yang penting dia punya fungsi bagaimana membelajarkan materi yang belum dipelajari. Yang kedua, bahan ajar itu sebagai sumber belajar. Nah, ini saya katakan sekarang kita cukup mengidentifikasi sub-sub topik bahasan yang sebenarnya sub-sub topik bahasan itu harus sudah masuk dulu ke dalam tadi SKS. Nah, jadi kalau tadi misalnya sistem ekonomi kapitalis dan sistem Pancasila diurainya, diidentifikasi, nanti mahasiswa kalau bisa misalnya dikasihkan linknya, jadi mahasiswa tidak juga terlalu repot, dikasihkan linknya, nanti dari link itu mahasiswa bisa mengakses artikel ataupun materi-materi lain yang didapat melalui link tersebut. Dan karena itu, kalau itu yang dilakukan, tugas dosen adalah yang paling berat, yang cukup berat menurut saya, bukan paling berat. Yang cukup berat adalah menyiapkan rencana pembelajaran beserta perangkatnya. Ya, termasuk perangkatnya itu adalah yaitu materi ajar, LKPD atau LKS, dan bahan-bahan lain yang relevan. Nah, yang ketiga, bahan ajar sebagai alat peraga. Bahan ajar sebagai alat peraga ya sekaligus. Jadi ada gambar-gambar yang kita sajikan di dalam bahan ajar kita, yang bahan-bahan alat peraga itu untuk memperkuat penyajian materi yang telah disampaikan di dalam proses komunikasi tutorial. Ini sama, ya saya kira fungsinya sama tadi. Ini juga hal yang benar-benar ajar, ya sering kita dengar. Sekarang tidak bisa tidak lagi ya, bahan ajar yang diambil dari bahan yang kita buat. Saya sendiri belum, tapi istilahnya masih istilah Pak Uwes itu apa kerjaan saya itu yang menggunakan karya-karya orang untuk keperluan mengajar. Nah, saya bergabung kebetulan di grup dosen MKU Nusantara bersama dosen UPI. Ya, saya dimudahkan karena saya alumni UPI, jadi teman-teman yang ada di situ teman dosen-dosen dan teman kuliah juga. Jadi saya ikut, dan bahan ajarnya saya terutama video, dan itu di upload. Jadi saya setiap kali mengajar itu saya kasihkan video itu minimum 3 jenis video tema. Saya berikan artikel itu 5, saya berikan buku teksnya
lalu itu sudah duluan. Jadi lalu seperti saya berikan kisi-kisi pertanyaan segala macam yang akan mereka pelajari dan akan mereka diskusikan. Jadi masuk kelas itu pada pertemuan ya sudah tidak lagi membahas dari A sampai Z, membahas kasus-kasus, temuan-temuan, konsep-konsep yang masih ada miskonsepsi dan lain sebagainya untuk kemudian kita bicarakan, kita diskusikan kepada para mahasiswa. Nah, hari ini bahan ajar digital di samping kita perlu membuat misalnya di YouTube dan segala macam, ya kalau sebelum kita bisa buat kayak saya belum bisa, belum sempat segala macam karena masih belum yakin kalau nggak saya edit segala macam, sementara waktu yang relatif agak ini kalau ngedit dan sebagainya. Jadi ya saya masih menggunakan hasil bikinan ya teman-teman lain. Nah, jadi ini penting untuk membiasakan. Tadi saya katakan kita tidak bisa lagi meninggalkan era digital. Pedagogi digital itu ya diantaranya bahwa pembelajaran menggunakan sumber-sumber digital di dalam pembelajaran. Jadi digital itu baik sebagai sumber belajar maupun digital sebagai sarana delivery sistem pembelajaran. Nah, itu yang seperti itu. Nah, Bapak sekalian. Kemudian, nah ini saya contoh guru. Saya ya minggu lalu itu ketemu dengan para guru dan ya ternyata guru itu mentalnya yang saya temukan ya, yang saya ketemu dalam forum seperti ini, mentalnya memang masih belum berubah. Jadi masih fixed mindset itu masih dominan dibanding dengan growth mindset. Apa yang saya maksud fixed mindset masih dominan? Saya tanya tentang kurikulum merdeka. Ya, kan kita belum dapat undangan penataran, kita belum dapat undangan pelatihan, kita belum dapat undangan bintek, kita belum dapat ya macam-macam lah yang kayak begitu pada masa lalu itu. Saya tanya, pernahkah Bapak Ibu pada punya ini handphone? Punya Pak? Pernahkah Ibu Bapak mendengar ini dan mencari kata ini? Platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar? Belum Pak. Lalu kemudian ternyata ya tidak digunakan. Sebenarnya ini kalau dibuka di Google, cari tentang sumber-sumber, terutama kalau guru itu dia kan harus melalui Dapodik, NUPTK, terus sama SIM PKB. Kalau guru punya nomor SIM PKB di Dapodik, masuk ke sini ya sudah bisa. Buka aja kita bebas, tapi kalau kita nggak punya SIM PKB memang belum. Nah, SIM PKB kalau guru tuh punya. Nah, apa yang saya katakan di sini adalah Bapak Ibu sekalian, ya bahan kayak begini nih sampai lengkap gitu, ya itu sebenarnya ada. Tinggal, jadi kalau masih menunggu Pak, kita belum mendapatkan undangan penataran, pelatihan dan segala macam, bagaimana kita mau terapkan? Saya di sekolah yang tadi saya contohkan, saya bilang saya sedang membina sekolah. Saya kasihkan file misalnya kurikulum merdeka. Sekolah kita Pak belum menjadi sekolah penggerak. Kita belum pada tahu tentang apa itu kurikulum merdeka. Saya kasih aja link file, silakan dipelajari, silakan dibaca. Nanti minggu depan kita ketemu setelah Bapak Ibu hari Sabtu kosong waktu ngajarnya. Kita diskusikan apa yang belum dipahami dari materi itu secara sistematis boleh, secara acak boleh, dan lain sebagainya. Nah ini nih ternyata mental seperti itu pada sebagian guru-guru kita yang ada hari ini itu masih cukup kuat. Nah kita berharap kalau anak didik kita, para mahasiswa kita, dengan kita lekatkan dan kita dekatkan dengan pola skema belajar dengan menggunakan sumber belajar dari digital, maka ya insya Allah itu mudah untuk kita dapatkan dan lain sebagainya. Nah saya kira itu saya mau ambil nanti saya carikan contoh dulu. Mungkin kalau ada yang ingin didiskusikan silakan. Baik Bapak Ibu,
apabila ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Ya, silakan. Nah, kenapa berbeda? Oh, ini nggak sama. Oh, orang banyak keluar dulu. Nah, ini saya contohkan. Jadi ini saya kasih dulu nih sama saya punya guru dan beberapa saya pertemuan. Saya bilang ini link tentang mau belajar tentang kurikulum Merdeka. Ini saya sudah carikan full. Silakan ini dicari semua apa itu kurikulum Merdeka segala macam. Nah, bagaimana kita mengajar kepada mahasiswa kita bikinkan yang kayak begini. Jadi sumber ajar digital ini. Ini kalau kita lihat misalnya ini. Buku satu tanya jawab ini kayak gini. Jadi faktanya Bapak Ibu sekalian, guru-guru kita itu masih menunggu kapan ada pelatihan, kapan ada penataran, kapan ada bintek, kapan ada apa, kapan-kapan, sehingga nggak mau baca juga. Padahal informasi sudah sangat terbuka hari ini terkait dengan pemahaman pengetahuan tentang kurikulum Merdeka, misalnya seperti itu. Ya, silakan. Silakan yang ingin bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi ini sangat menarik bagi kami terutama dosen-dosen baru mudah untuk kemudian mencoba mengadopsi dan terus mengevaluasi diri untuk mempersiapkan pengembangan diri kami selaku dosen yang siap untuk mengajar di kelas-kelas. Terkait dengan MBKM ini, saya tertarik dengan statement Bapak yang terakhir bahwa kadang kita guru atau dosen terlalu menunggu regulasi atau sampai harus ikut pelataran dan sebagainya. Saya ingin sedikit mungkin berbagi pengalaman saya yang sampai harus mengambil sikap sendiri setelah saya membaca konsep MBKM yang dilontarkan oleh Mas Menteri, bahwa pembelajaran MBKM ini adalah pembelajaran yang bermakna, yang basisnya pada pembelajaran holistik. Jadi pembelajaran holistik ini kemudian saya coba telaah sendiri bagaimana pembelajaran atau hal kecil pun, dan kalau kita berbicara teks dalam bahasa, bahwa setiap gerak-gerik kita ini adalah sebuah teks atau makna. Kalau Harry bilang ya hidup ini adalah sebuah teks yang tidak bisa dipisahkan. Nah, saya kemudian mendapatkan dua mata kuliah umum di FTIK yang Manado khususnya, bahasa Indonesia dan kewirausahaan. Jadi saya mau sharing Pak, sementara saya mengklaim diri bahwa berproses menerapkan MBKM sekalipun tidak sesuai dengan poin 4 MBKM itu pertukaran belajar dan seterusnya. Tapi saya memegang konsep pembelajaran bermakna itu tadi, bahwa bagaimana dalam proses pembelajaran itu mahasiswa menemukan makna pengalaman belajar yang bukan hanya sekedar belajar bahasa Indonesia, tapi ada pembelajaran lain yang diperoleh. Karena keinginan dari MBKM ini adalah multi talenta yang diperoleh oleh mahasiswa. Nah, saya kemudian dalam bahasa Indonesia saya berpikir keras, kalau cuma saya bahasa Indonesia, mahasiswa kita di EMA ini problemnya banyak Pak. Bahasa Indonesia masih bermasalah, sehingga saya kemudian mengambil inisiatif dengan konsep pembelajaran berbasis saya lupa lagi istilahnya, berbasis project. Jadi CP yang saya targetkan bahwa setiap mahasiswa di akhir semester
punya produk sekalipun mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi kalau semester kemarin sudah ada 12 film pendek karya mahasiswa dari mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi menjadi tugas akhir wajib mereka adalah memproduksi film pendek ini. Mungkin secara kalau kita nonton tidak layak kita nonton mungkin karena level semester 1, tetapi dalam pengalaman belajar holistik mereka dia dapat ada muncul penulis-penulis kreatif, konten kreator, editor yang dibutuhkan pasar industri 4.0, 5.0 ke depannya, dan semua produk filmnya dipublikasikan by YouTube. Saya mengatakan jangan senangkan dosen dulu, kita ingin dosen kita senang supaya kita dapat menjadi. Saya bilang itu harus diubah, bukan lagi saatnya mahasiswa menyenangkan saya sebagai dosen, tapi karya kalian dinonton. Itu yang paling penting, apresiasi masyarakat terhadap karya kalian. Itu yang menjadikan saya untuk mendorong mereka termotivasi untuk memproduksi. Sekalipun mungkin filmnya, aduh film apa sih semester 1, seperti itu. Untuk mata kuliah kewirausahaan, jadi kalau di YouTube, sekalipun YouTube ini belum saya, ini masih di pribadi, itu sudah ada 12 film pendek semester 1 kemarin Pak, masa pandemi, transisi pandemi. Kemudian kewirausahaan sementara bergulir, tanggal 24 ini mereka PKM Pak, saya bikin PKM Pak, sekalipun PKM ini tidak ada regulasinya mungkin untuk saat ini, program kreativitas mahasiswa. Tapi untuk kewirausahaan, saya tetap memegang konsep MBKM ini bahwa yang kita inginkan adalah alumni kita punya pengalaman dalam proses kuliah kita, dan tidak menjadi penilaian bahwa dosennya baguslah ratingnya seperti itu. Yang penting pengalamannya dulu mahasiswa kita, sehingga saya memberikan mereka tugas bahwa karya kewirausahaannya mereka harus dipamerkan. Kemudian ada launching produk di sana, mereka membuat event sendiri dan seterusnya. Bahwa di sini saya melihat pengalaman itu dibutuhkan dan mereka sangat menikmati itu. Setengah semester mereka teori, sisanya mereka berproses untuk tanggal 24 nanti. Jadi pertanyaan saya, apakah ini sudah masuk kategori MBKM ataukah memang harus kita kaku atau melihat bahwa harus kita proses pertukaran pelajar dan seterusnya? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Melihat MBKM itu ada dua perspektif. Ada perspektif mikro, kita sebagai pelaku di dalam proses pembelajaran bersama para mahasiswa, dan ada perspektif makro. Nah, perspektif mikro itu adalah bagaimana proses pembelajaran perkuliahan yang kita laksanakan itu mengikuti alur, mengikuti spirit, mengikuti langkah-langkah sebagaimana yang dimaui gitu, dirumuskan di dalam program MBKM itu. Pak siapa? Apa yang dilakukan oleh Pak Abdurrahman itu adalah dalam kapasitas sebagai dosen untuk memberikan ruang perkuliahan pembelajaran yang konsepnya pembelajaran MBKM itu kan pembelajaran indoors, in class itu dengan out class. Jadi sebenarnya pada masa lalu sebenarnya pembelajaran perkuliahan itu ya memang sudah seharusnya dilakukan secara tutorial di kelas, penguatan konsep-konsep, lalu dilanjutkan dengan tugas-tugas terstruktur, tugas mandiri dan tugas praktik ataupun tugas praktikum. Lagi-lagi kan dulu tidak mendapatkan aksentuasi. Nah, tapi dalam konteks MBKM maka itu pola seperti itu ya memang seharusnya dilakukan. Nah, dari gerakan jadi MBKM itu tidak mesti dalam konteks mikro per dosen yaitu bisa melakukan itu. Apa yang dilakukan Pak Abdurrahman itulah wajah dan wujud dari implementasi MBKM untuk konteks mikro. Nah, tapi dalam konteks makro, MBKM itu memang tertata mulai dari struktur kurikulumnya, penataan distribusi mata kuliah segala macam. Nah, program-program yang disebut dengan kuliah di dalam kampus pada prodi yang berbeda, kemudian kuliah di luar kampus dengan bentuk
yang 8 bentuk PKP, apakah dalam bentuk magang itu ada 2, ada magang biasa, ada magang tersertifikasi, kemudian melakukan kegiatan magang riset, melakukan kegiatan studi independen dan sebagainya yang dalam 8 PKP itu. Ya, jadi Bapak sekalian, mengambil dan menangkap MBKM itu dalam konteks mikro, maka setiap dosen perlu melakukan langkah-langkah yang sejalan seiring sebagaimana yang dirumuskan di dalam koridor implementasi MBKM. Tapi dalam konteks makro, dalam perspektif makro, ya memang MBKM diorganisir, dilakukan oleh satu unit penyelenggara, apakah namanya apa gitu, untuk keperluan misalnya pertukaran mahasiswa. Jadi untuk mata kuliah magang keluar dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa menunggu kalau belum ada MBKM dalam konteks makro yang itu melibatkan banyak pihak, karena kan misalnya nanti mahasiswa kuliah di tempat lain, di prodi lain, kan kalau itu harus melibatkan pimpinan fakultas, prodi, dosen pembimbing dan sebagainya. Tapi kita secara otonom sebagai dosen, maka ya kita bisa menjalankan dan melaksanakan perkuliahan yang mengarah kepada spirit serta rambu-rambu rumusan MBKM itu sendiri, Pak Rahman. Segera ya seperti itu. Dan sekali lagi bahwa kita tidak mesti menunggu sambil menunggu penyelenggara MBKM secara kolektif terorganisir yang dilakukan oleh institusi gitu, maka kita bisa lakukan. Nah ini misalnya saya kira dicoba nih Pak Dekan, misalnya lakukan ya kuliah bersama gitu, lakukan kuliah bersama. Kalau tidak semua fakultas Sarbiah se-Indonesia itu, ya dengan beberapa aja jadwalkan untuk mata kuliah apa yang sama itu, nanti dosennya bergantian, misalnya begitu. Itu sudah ini, jadi nilainya nanti sama-sama kuliah dalam bentuk melalui daring saja. Jadi kuliahnya dalam bentuk daring, itu bisa kita lakukan. Jadi saya karena bukan pimpinan, kalau saya pimpinan udah banyak langkah saya ambil di fakultas. Tapi kalau saya pimpinan, misalnya ya Tarbiyah YIN Manado dengan Bandung, misalnya dengan Makassar, 3 aja untuk mata kuliah apa? Mata kuliah kefakultasan misalnya, atau mata kuliah prodi PKB. Misalnya kalau saya di PKB ngajarnya, saya S3 saya kan S2 saya ilmu politik, yang satu S2 saya, yang satu administrasi pendidikan, tapi saya lebih ke arah PKN. S3 saya PKN. Saya kalau di PKB biasanya ngajarnya substansi ilmu kewarganegaraan atau metodologi pembelajaran kewarganegaraan. Nah, ya konsep dasar kewarganegaraan PKB ada kan itu? Konsep dasar kewarganegaraan kan? Nah, coba mata kuliah itu mungkin PKB sini misalnya, gabung dosennya, Pak kita jadwalkan semester depan ada kuliah secara daring, kelola aja secara daring untuk mata kuliah itu juga sudah termasuk dalam bentuk MBKM, karena nanti kan ada dosennya dari misalnya dari Jakarta, dosen dari Bandung, dibagi saja pertemuan ini yang jadi leadernya mengisinya adalah dari Jakarta. Tema-tema ini yang isinya dari, tapi kita dosen bareng, saya kuliah bersama mata kuliah MKU itu ya hadir, tapi yang ngasih materi giliran dari sana, giliran dari ini segala macam. Jadi kira-kira begitu. Jadi MBKM itu jangan dibuat sulit. Banyak yang bisa kita lakukan dalam konteks MBKM ini, terutama untuk pertukaran mahasiswa dengan Zoom. Ya jangan banyak-banyak, kalau 3-4 kampus kan, kalau misalnya ada 4 kelas, Zoom yang kapasitasnya 1000 kan cukup itu, atau 500, kayak kuliah webinar aja, ya nggak apa-apa. Itu kan nanti ada tentu di kelas. Kalau memang kita merasa perlu penguatan, ya maka dosen yang bersangkutan ya masuk kelas, panggil mahasiswanya lagi untuk memberikan penguatan. Tapi peluang itu bisa kita lakukan, dan itu sudah menjadi wujud
karena ada sharing, nanti kan ada kenal itu namanya si ini siapa segala macam di di program di mata kuliah KU. Jadi saya mengenal itu diantaranya gitu. Nah yang berikutnya sekalian ini sekedar contoh, tadi saya katakan kita tidak bisa lagi ini materi ini kita kirim aja. Ini kelas contoh saya ngajar tahun 2022 prodi pendidikan IPS mata kuliah PPKN sekarang ini materi pertemuan 11 ya ini materinya, ini bahan kuliahnya, ini bukunya, ini artikel-artikel ya saya carikan untuk agak standar, lalu kemudian ya nanti kami bagi kelompok, karena mereka bikin ringkasan, mereka menemukan konsep-konsep kunci, bikin glosarium segala macam. Jadi semuanya ini mereka ambil semua dari sini, dan ini bisa diakses sama mereka. Jadi kerja kita ya memang menyiapkan materi-materi ini. Saya selalu dampingi, ada bahan presentasi saya selalu kita buat. Jadi ini kalau Pak Dekan tetapkan semester depan semua dosen masukkan LMS bahan ajarnya di sini semuanya gitu dari awal. Kan saya kira itu sudah tertata dan sudah terkontrol gitu. Dengan cara ini paling tidak mahasiswa yang ada di kelas IB ya, Pak Dekan kan dia bisa akses ini. Ya dengan cara ini kadang-kadang misalnya kalau saya ada panggilan, ya saya memang belum seperti kayak Profesor Harun. Karena setiap itu kalau jadwal ngajar didahulukan. Saya masih panggilan dulu didahulukan baru ngajar. Jadi saya belum bagus gitu. Tapi malam hari saya katakan hari ini kita kuliah. Bisa nggak kita kuliah nanti jam 19.00? Saya mau izin, tapi ya saya pamit dulu. Saya mau izin hari ini jadwal kuliah bentrok. Saya ada tugas. Materi sudah saya kirim. Kita akan diskusi. Bisa nggak kalau malam hari kita kuliah? Ya hari ini saya kuliah malam hari. Seperti itu. Nah jadi pembelajaran era digital hari ini ya sudah tidak bisa lagi mahasiswa tidak dapat materi, waktu belajar sangat kaku gitu. Yang penting kalau mau dilakukan quality control, maka misalnya kalau dosen ini ngajarnya kan nanti ada rekamannya, maka salah satu syarat yang pokok memang membuat LMS. Karena kalau di LMS itu ada rekamannya. Jadi kayak kita Pak Dekan ini di program PPG itu kan ada LMS yang kami buat itu, maka orang pusat bisa kontrol ini ngajarnya kurang. Ini kalau dengan aplikasi sendiri kayak begini, nah gimana bisa melihatnya kecuali ya laporan secara lisan dari mahasiswa dan sebagainya. Ya jadi Bapak sekalian, tadi Pak Rahman telah menjelaskan kisah dan langkah yang diambil dalam rangka memahami MBKM dan mengimplementasikan MBKM dalam lingkup mata kuliah yang bersangkutan. Saya kira itu sudah langkah tepat. Dan kita semua para dosen ke sana. Saya baru sekalian, ini mahasiswa sekarang, ini saya sampai semester 11, pertemuan 11, karena mahasiswa sedang saya tugaskan untuk studi lapangan. Jadi cukup materi sampai 11 kali pertemuan, tapi mereka sekarang saya minta studi lapangan per kelompok 5 orang untuk menyajikan hasil temuannya terhadap tema yang saya berikan. Instrumennya segala macam mereka bikinkan, nanti diskusikan ini sudah tepat segala macam, kepada siapa mereka harus wawancara, kepada siapa mereka harus mencari data-data apa yang harus diperlukan dan segala macam. Nah resikonya memang kuliah model kayak gitu, resikonya tugas kita cukup banyak juga di dalam memeriksa memeriksa karya-karya mahasiswa itu ya konsekuensi dari yang saya sampaikan. Nah, ini tahun lalu contohnya walaupun seperti kayak Pak Rahman tadi nggak bagus, tapi ya mereka sudah berkarya. Oke ya, jadi tadi tentang pengembangan materi ajar dan bahan ajar dalam konteks implementasi MBKM itu seperti apa? Poinnya yang tadi saya sampaikan bahwa untuk materi ajar itu paling tidak prinsip-prinsip dasar yang harus dijadikan patokan di dalam mengimplementasikan MBKM itu.
untuk konteks materi ajar ya, yang tadi sudah disampaikan. Yang ini yang jadi apa? Jadi kalau menyusun materi itu, kalau berdasarkan konsep expand material, apa, mengapa, bagaimana, untuk apa. Kemudian berdasarkan masalah, problem base, ya berarti kasus. Kemudian berdasarkan knowledge dimensional, dimensi pengetahuan, itu fakta, konsep, prosedur, dan meta kognitif. Terus juga ada berdasarkan paradigma integrasi keilmuan. Nah ini yang terkait dengan penyusunan materi ajar. Lalu ini kemudian dia dikembangkan lebih lanjut ke dalam bahan ajar. Jadi ada materi ajar, ada bahan ajar. Kalau materi ajar itu adalah materi-materi yang dikembangkan dari pokok-pokok materi yang disampaikan. Nanti bahan ajarnya dalam bentuk PowerPoint kan, seperti kayak gini, dalam bentuk modul kah, dalam bentuk video pembelajaran di YouTube kah, dalam bentuk tulisan buku teks kah, dan lain sebagainya. Itu namanya bahan ajar. Jadi kita sedikit membedakan antara materi ajar dan bahan ajar. Jadi kalau materi ajar itu ya rangkaian uraian materi pokok menjadi sub-sub materi yang disiapkan oleh dosen. Nah, dari materi ajar kemudian dosen mengembangkan menjadi modul ajar. Apakah bentuknya menjadi bahan ajar? Apakah bentuknya modul, buku teks, panduan praktikum, panduan belajar, panduan lain? Maka sebenarnya kalau diwajibkan, lagi-lagi Jakarta belum wajibkan. Kalau diwajibkan, berarti kita tiap semester tuh pasti punya karya dari bahan ajar yang kita buatkan ini. Apakah dalam bentuk modul? Apakah dalam bentuk buku teks? Setiap semester. Kalau memang misalnya ada perubahan, kalau modul itu kemungkinan besar kita bisa lakukan. Yang paling sering ya kalau dalam bentuk PowerPoint kayak begini, ini pasti penambahan materi, pengurangan juga terjadi seperti itu. Jadi silakan nanti, mudah-mudahan ini kerangkanya memudahkan, dicontoh ya. Di sini berarti saya istilahnya di sini adalah ini CPMK. Ini di atasnya berarti istilahnya sub CPM. Gitu ya. Nah, ini kerangka materi ajarnya. Ini contoh. Nanti bisa saja dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan durasi waktunya. Ini saya kira untuk bahan ajar nanti kan ini contoh-contoh nanti yang digital dan sebagainya. Nah, saya ingin contohkan MBKM yang real dan menginspirasi, mudah-mudahan teman-teman di sini. Ini contoh implementasi MBKM. Bapak Ibu, IPB itu bukan singkatan dari Institut Pertanian Bogor. Itu nama sekarang. IPB University ya itu nama kampus. Kan bingung kan, ada Institut Pertanian Bogor Universitas gitu. Bukan, itu sebuah nama sekarang. Nah, ini program MBKM yang dilakukan oleh mereka. Sekiranya ada penjelasannya, berapa banyak dia lakukan, pertukaran mahasiswa dan kemana itu. Ini untuk menginspirasi kita. Jangan salah, coba IPB juga ikut ambil bagian dalam program MBKM untuk program asisten mengajar. IPB loh, anak IPB.
Artinya disiapkan program itu. Kampus mengajar, jadi ada dua dia. Ada kampus mengajar itu yang program didesain oleh Kemendikbud pusat, mahasiswanya diseleksi, tapi itu ikut nasional. Tapi juga IPB sendiri sebagai institusi perguruan tinggi punya program namanya IPB mengajar. Ya, nah, coba di sana tuh programnya diikuti 350 mahasiswa. Ini seluruh mahasiswa IPB tentunya. Jadi ada 350 mahasiswa yang ikut. Di sini jelas. Yang oleh IPB sendiri diakui 3 sampai 6 SKS karena lamanya berapa lama. Kalau yang di atas itu 12 SKS. Jadi lihat durasi berapa banyak SKS itu, tidak mesti SKS-nya itu 20. Ya tergantung pada bobot. Jadi 20 SKS itu yang belek-belek kalau bahasa orang Betawi itu artinya sekaligus kasih 20. Tidak juga. Kita ambil contoh yang IPB, ada yang 3 sampai 6 SKS, tergantung di berapa lama tugas sana. Jadi menghargai bobot SKS itu ada hitung-hitungannya. Ini contoh, udah 2 ya, IPB itu udah 2 terlibat dalam BKP. 1 tadi pertukaran mahasiswa, sekarang 2 program mengajar, asisten si mengajar. Nah ini yang ketiga, magang praktek kerja, internship. Nah ini jumlah pesertanya. Nah dia magang praktek kerja cukup banyak diminati. Ini contoh ya. Ini juga contoh magang praktek kerja. Ini pengumuman resminya yang disiapkan oleh pemerintah, Kemendikbud maksudnya. Ini yang ketiga sudah. Yang keempat, IPB juga terlibat dalam MBKM pada studi proyek independen. Ini programnya. Ada pesertanya itu ada berapa tuh? 115. SKS itu antara 10 sampai 20. Jadi yang menentukan berapa buat SKS ya kampus ya. Jadi kalau di sana diberikan platform 20 SKS. Tidak mesti 20. Lagi-lagi ya itu dinilai kalau bobot kegiatannya begini ya maka penghargaannya sekian SKS. Jadi tidak mesti saklek 20. Bisa jadi diambil dari yang lain. Gitu. Ya tentunya punya dibuat pedoman dan sebagainya. Ini yang contoh keempat. Ini masih sama programnya IPB juga masih sama. Magang ini kredensial, mikro kredensial, ini orang ekonomi syariah paham betul di mikro kredensial, perusahaan keuangan dan segala macam. BKP yang kelima yang dilakukan oleh IPB ini proyek kemanusiaan. Nah, mahasiswanya terlibat dalam program Duta Gerakan Perubahan Perilaku Pasca Covid. Ada mahasiswa yang ikut terlibat itu diakui. Sudah kelima ya. Nah ini yang keenam, MBKM bidang riset. Ini waktu LIPI belum digabung ke BRIN, itu LIPI salah satu lembaga yang sudah punya pedoman MBKM untuk magang riset. Bisa jadi mahasiswa sekarang juga bisa. Sekarang kan di BRIN itu ada pusat penelitian pendidikan. Kalau tahu biaya masuk di situ. Ya, tapi tentunya kalau ini harus ada MOU dulu, kerjasama dulu institusi IAIN dengan LIPI. Nanti ditindaklanjuti untuk keperluan. Dan ini bagus. Ya, dari perguruan tinggi lain jumlahnya juga nggak banyak. Ada yang 20, ada yang 12, itu berapa? 12 orang. Contohnya. Yang penting ada. Karena ini kan nanti kalau ke LIPI itu misalnya biayanya tinggal di sana kan tanggung jawab kita, kecuali kalau riset, kalau magang di swasta bisa jadi dapat biaya bantuan dari tempat magangnya. Tapi kalau di pemerintah, ya kayaknya pribadi gitu. Tapi ini kesempatan yang luar biasa, gitu ya. Ini contoh sambil yang bagus dari implementasi MBKM dari PTN. Ya sebenarnya saya punya contoh Gajah Mada, UI, ITB, tapi yang saya ambil sini yang ini IPB.
Ini program kewirausahaannya. Ini jumlahnya, ini pesertanya. Ini juga, ini kewirausahaan dari kementerian. Yang ke-8, proyek desa, KKN tematik dan seterusnya. Dan juga ada SKS-nya. Ini juga sama, masih sama. Di IPB program kewirausahaannya menjangkau 2 provinsi, 7 kabupaten, 72 desa. Program yang dijalankan. Bapak sekalian, terkait dengan MBKM mengapa jadi penting kurikulum, karena dalam akreditasi, ilmu akreditasi ya dia dalam pada borang 8-9 standar ini, yang ini nih, pada standar berapa pendidikan itu? 6, kriteria 6 ya? Ya, pada kriteria 6 itu ya ada pendidikan yang isinya diantaranya ya ini yang harus dijawab, diisi, dan berorientasi pada implementasi MBKM. Gitu. Ya, 3 hal yang harus diperhatikan dalam kaitan dengan implementasi MBKM memang kesiapan regulasi, sumber daya, fasilitas. Tapi juga ada 3 hal juga kaitan dengan MBKM itu, pada peluang peningkatan kerjasama, terjadinya transfer ilmu, penguatan karakter lulusan. Ini juga 3 keuntungan yang apabila menjalankan MBKM. Ya, jadi itu buat inspirasi. Ya, banyak kalau kita buka-buka di internet implementasi MBKM oleh PTN dan PTS. Misalnya kalau PTS di Jawa Barat itu yang sering dijadikan contoh itu Universitas Telkom. Yang kedua Universitas Maranatha yang di Bandung, itu yang sering dijadikan contoh. Kalau kampus negeri saya kira Gajah Mada, Unair, ITS, ITB, UI, itu semuanya. Nah, kalau saya ditanya di perguruan tinggi keagamaan Islam mana? Sejauh yang saya tahu dan ikuti perkembangan yang ada siap itu UIN Jogja. Kalau UIN Jakarta ditanya seperti apa? Belum siap. Kalau saya ditanya Pak Andri, UIN Jakarta seperti apa? Belum siap. Baru disiapkan itu 1 SK Rektor tentang pedoman penyusunan kurikulum yang mengacu MBKM. Lebih lanjut, baru sampai di situ. Ya, saya UIN Jakarta, saya ada di situ dan saya tahu dan saya ngerti, ya kan posisi saya sebagai dosen biasa. Saya sudah kasih masukan, sudah kasih gambaran, ya otoritas penentunya tidak ada di saya. Sama dengan LMS. Jadi sama dengan LMS belum bikin, MBKM baru sampai penetapan SK, pedoman pengembangan kurikulum mengacu kepada MBKM, baru sampai di situ. Gitu ya. Monggo, ada lagi? Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti dari awal sampai sekarang ini, setelah saya mengikuti dari awal sampai saat ini, ada 3 poin barangkali yang kita
harus siapkan di IAIN. Yang pertama adalah SK pembuatan pedoman kurikulum. Karena yang saya lihat waktu saya mengikuti kemarin di NDC, itu sebetulnya adalah struktur mata kuliah, bukan kurikulum. Nah, disiapkan SK pembuatan pedoman di tingkat institut, kemudian di breakdown di tingkat fakultas masing-masing. Nah, setelah itu jadi tidak mencopot kiri kanan gitu loh, tetapi harus ada 3 tadi. Yang pertama pembuatan SK, kemudian yang kedua pembuatan pedoman tingkat institut, kemudian pedoman di tingkat fakultas. Setelah itu diadakan workshop intensif untuk masing-masing dosen itu membuat. Jadi workshopnya betul-betul intensif dan semua diikuti oleh seluruh dosen agar penyamaan persepsi terhadap MBKM ini sama gitu. Walaupun memang di UIN Jakarta pun masih baru SK tataran SK ya, kalau kita mau maju selangkah lagi dari UIN ya itu yang barangkali para wadek untuk menyiapkan itu. Maksudnya kita maju selangkah dengan mohon maaf Fakultas Usuludin dari fakultas lain gitu loh. Kalau saya melihat materi yang ada ini, nah, karena ada dari Usuludin soalnya dosen syariah yang di dosen syariah, dosen tarbiyah yang di apa ya jangan diperbantukan, kalau diperbantukan kayak pembantu ditugas tambahan di Usuludin. Nah, barangkali itu yang 3 poin yang agar kita bisa maju selangkah agar MBKM itu, karena kan yang disusun kemarin itu adalah struktur mata kuliah, belum kurikulum. Begitu Pak Dr. Razak dari saya barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul yang disampaikan oleh Bu Profesor Rubina itu. Jadi beberapa perangkat softnya, diantaranya SK regulasi-regulasi itu disiapkan. Isi dari regulasi itu pertama pedoman pengembangan kurikulum. Kalau di beberapa kampus yang saya teliti dan saya telah ikuti perkembangannya, itu setiap BKP itu ada pedomannya. Jadi setiap BKP itu ada pedomannya. Saya tidak tahu dulu waktu yang dari itu, saya sering kasih contoh itu. Yang dari Makassar kasih contoh nggak? Ada kasih contoh setiap BKP. Ya saya kira karena saya juga menggunakan contoh yang dibikin oleh Makassar karena relatif lebih UNM maksudnya, Universitas di Makassar. Nah, karena relatif dia lebih tertib dari sisi penyiapan pedoman ya. Kalau yang lain itu hanya satu pedoman. Di Unibrau itu pedoman hidup dari universitas, terus fakultas bikin pedoman juga. Itu kasus Unibrau. Jadi memang variatif. Monggo kesepakatan keputusannya seperti apa. Tapi yang pasti siapkan regulasi sebagai dasar pijakan yang wujudnya adalah pedoman. Pedoman pengembangan kurikulum, pedoman kerjasama, pedoman pertukaran mahasiswa, pedoman magang, pedoman segala macam dan lain sebagainya. Bahkan Bapak Ibu, ini Prof. Mina saya sudah sampaikan sebenarnya ya di akhir jabatan Prof. Dede, mungkin karena mau akhir, sama Prof. Mahmud juga sudah saya usulkan, katanya sudah disiapkan dalam konteks MBKM. Maka semestinya institut atau kampus itu berpeluang untuk mendirikan yang disebut dengan LSP P1. LSP P1 itu lembaga sertifikasi profesi. Nah, dalam konteks MBKM kan nanti bisa kerjasama magang itu, dan mahasiswa nanti punya sertifikat kompetensi. Barangkali ada yang sudah baca, dan saya memang yang mendraft itu PMA Peraturan Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 kalau tidak salah, atau nomor 17.
yang isinya tentang ijazah. Coba di download, itu ada ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi Peraturan Menteri Agama. Jadi mahasiswa kita di S1 ini itu dalam konteks SKPI-nya juga. Nah, jadi selain dia mendapatkan ijazah dalam konteks implementasi MBKM, dia sesungguhnya bisa mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi itu bisa dilakukan oleh kampus dengan cara dia mendirikan LSP. Nah, syaratnya memang mendirikan LSP punya auditornya. LSP itu izin pendiriannya ke BNSP. Nah, saya tidak tahu BNSP itu apa punya perwakilan di provinsi atau tunggal. BNSP itu Badan Nasional Standar Profesi. Nah, itu ada di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, karena khusus untuk wilayah kerja. Nah, kalau saya, pengalaman saya itu dulu juga sama Bu Prof. Mina waktu menyelesaikan S3 itu kan kita punya kerjasama mahasiswa IPS itu di tempat saya itu, tempat kami itu banyak yang mereka bekerja lulus tidak di guru, jadi guru. Ada yang kerja di bandara, ada yang kerja di BMKG, ada yang kerja di beberapa tempat, karena mereka rata-rata, saya sampaikan ke jurusan, ke prodi, ada 2 punya sertifikat kompetensi yang dikeluarkan dari LSP, dan itu diuji, dan itu ya sah, dan itu cukup kuat. Misalnya sertifikat kompetensi mahasiswa pendidikan IPS yang konsentrasi geografi itu kami dorong untuk ikut uji kompetensi, sertifikat kompetensi pada bidang keahlian geospasial 1, geospasial 2, terus ada lagi juga SIG, Sistem Informasi Geografi 1, Sistem Informasi Geografi 2. Jadi banyak sertifikat yang bisa didapat untuk melengkapi SKPI mereka, dan itu menjadi bekal mereka untuk bisa menawarkan diri ke instansi luar bahwa ketika saya nanti lulus, saya sampai ijazah saya ini, saya punya keahlian ini. Karena kalau punya sertifikat kompetensi itu keahliannya kan kalau dikeluarkan dari BNSP, lembaga yang diakreditasi oleh, direkognisi oleh BNSP, maka sertifikat itu sangat diperlukan oleh dunia usaha, dunia industri. Nah, kampus-kampus PTKIN ini memang kelihatannya belum tertarik gitu. Kalau kampus besar, jangan salah, kampus besar itu seperti kayak UI, itu punya LSP-nya. Ini saya cari ya, UI, UGM, swastanya itu tadi Telkom, Gunadarma, itu sudah punya LSP. Nah, tapi memang kampus-kampus kita, saya tidak tahu, saya sudah soundingkan ke beberapa rektor, tapi kelihatannya kenapa nggak tertarik gitu, saya juga nggak ngerti juga gitu. Sama halnya dengan sertifikat profesi di Bapak Ibu sekalian, Pak Ade dan Ibu sekalian. Saya katakan di PTKIN itu kan yang akan jadi profesi bukan hanya guru. Kita punya fakultas hukum, dia bisa menjadi profesi advokat. Kita punya fakultas PB, bisa menjadi akuntan. Tapi penyelenggaraan itu belum ada pendidikan profesi akuntan itu di lingkungan PTKIN. Kecuali Jakarta, karena dia itu juga melekat. Kalau nggak melekat juga saya juga enggak. Ya kedokteran, karena dokter ada profesi yang melekat dalam pendidikan sarjana kedokteran, maka ya pendidikan dokter sudah punya pendidikan profesi. Jadi di UIN Ciputat itu pendidikan profesinya saat itu sudah ada 1 pendidikan profesi guru, 2 pendidikan profesi dokter, 3 pendidikan profesi farmasi, gitu, 4 pendidikan profesi kesehatan masyarakat, kalau tidak salah sudah ada. Nah, psikologi aja yang punya fakultas, saya katakan kenapa nggak mendirikan pendidikan profesi psikolog? Kan kita sudah punya banyak dokter-dokter yang segala macam. Nah, saya nggak tahu, nggak tertarik kenapa. Sama juga dia punya di Jakarta punya fakultas ekonomi, juga belum punya pendidikan profesi, punya fakultas hukum, juga belum punya pendidikan profesi. Jadi melihat peluang banyak dan alumni yang bisa dimasukkan melalui itu sebenarnya banyak, tapi kelihatannya kita memang belum banyak bergerak lebih luas, lebih jauh ke sana. Sekiranya begitu. Jadi silakan aja
Nah, MBKM ini bisa memberikan ruang tambahan sertifikat kompetensi dan pembukaan lembaga sertifikat profesi LSP itu. LSP itu ada dua tipe, LSP P1 dan ada LSP P2. LSP P1 itu artinya LSP yang didirikan untuk melayani kebutuhan konsumen dalam. Itu mahasiswa kita. Kalau LSP P2 itu LSP yang didirikan oleh lembaga luar untuk melayani orang luar. Mahasiswa kita kayak di saya, mahasiswa IPS itu dia ikut pendidikan ikut uji kompetensi sistem informasi geografi itu keluar karena kita belum punya. Itu masalahnya situ. Nah, jadi usul dan saran dari Prof. Minatan itu siapkan regulasi dan untuk pedoman pengembangan kurikulumnya, pedoman implementasi PKP-nya. Jadi kalau mau contoh tadi saya rekomendasikan, kalau saya punya file yang lengkap, yang tadi saya kasih gitu, yang Universitas Negeri Makassar, itu semua BKP-nya itu ada. Jadi lebih tertata gitu dan segala macam. Nah, yang berikutnya implementasi BKP itu ya ada yang bisa kita mulai dengan tanpa biaya banyak, ada yang memang perlu langkah-langkah segala macam. Contoh yang tadi saya katakan, pertukaran pelajar, pertukaran perkuliahan itu kan sesuatu yang bisa kita lakukan, apalagi dengan sistem memungkinkan kuliah secara daring hari ini. Jadi pada mata kuliah tertentu itu bisa kolaborasi antar beberapa kampus. Jadi seperti itu. Ini saya contohkan lagi dia, saya lihat ini. Barangkali ada pertanyaan, saya cari ini dulu. Oh ya, terus diingatkan aja kalau ini. Sudah habis? Atau masih? Masih 30 menit lagi. Silakan kita ya. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya. Iya. Pertanyaan banyak. Ada. Bawalan dosen PKN mau bertanya. Bawadan, nggak mau copy paste? Sudah? Mantap. Ini saya ngunduh aja, sini ngajar, ambil videonya ya, ambil karya terutama dari Prof. Dasim, promotor saya, dan saya sudah izin. Nah, ini contohnya. Jadi tadi saya katakan bahan ajar saya itu 1 buku teks, 2 bahan presentasi yang selalu saya siapkan, 3 artikel, 4 buku pendukung, 5 video pembelajaran. Dan saya selalu carikan sumbernya diantaranya nggak dari Prof. Dasim, ya dari Yudi Latif. Ini saya contohkan. Nah, ini salah satu materi tentang sejarah Pancasila dalam konteks perjalanan bangsa. Ini sudah saya share sebelumnya. Jadi ini juga saya kasih tugas analisis materi pada video pembelajaran. 1, apa tema pokok, 2, apa isinya, kan dia membaca tuh. 3, kata kunci yang ada di dalam pembahasan yang disampaikan oleh narasumber. 4, buatkan glosarium. Itu saja sudah mereka belajar, sudah ini sekali dengan cara begitu. Nah, ini contoh jadi mestinya kita bikin sendiri. Saya ya karena banyak bahan ini, akhirnya ya sudah saya manfaatkan dulu lah sebelum saya bikin YouTube sendiri. Gitu, itu diantaranya ya.
Nah ini saya contohkan yang tadi kuliah bersama. Ini contoh dari kuliah bersama nih. Maksudnya ini antar dosen. Nih. Ini kuliah bersama. Ini kebetulan yang dosen dari UPI. Kan pertanyaannya kayak gitu bisa kita lakukan. Nah, tapi ya memang ini dirancang dengan bagus, disiapkan sistemnya dan semuanya itu. Artinya yang koordinatornya Profesor Dasim. Ini nih Ustaz, di muka. Cari di sana. Mobilnya itu ada teler di sini. Cuma ada tiga telar sini. Ini kuliah Indonesia nih. Dan ini program MBKM MKU Nusantara. Memerlukan sebuah pandangan hidup. Berdasarkan pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hidup bangsa. Singkatnya, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk mengembangkan sedikit mahasiswa dalam mengelola tata nilai kehidupan sesuai dengan ideologi Pancasila. Berangkat dari argumen di atas, mahasiswa harus memahami bahwa Pancasila yang merupakan hasil pemikiran tinggi, luas dan mendalam dari para pendiri bangsa Indonesia dan wakil pada merupakan pandangan bangsa yang harus diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia secara alam dan penuh kesadaran. Itulah konsep dari Pancasila sebagai pandangan hidup sehingga dapat menjadi jawaban dari pertanyaan pertama mengenai alasan pentingnya memahami Pancasila sebagai pandangan hidup dan para mahasiswa yang ingin Saat ini kita bikinkan bahan ajarnya seperti ini. Pertanyaannya, apakah mahasiswa nggak tertarik untuk belajar? Tapi yang memang ini kalau ini profesional banget dibikinnya karena Oke, Bapak sekalian, waktu ini masih ada atau habis? Bahan saya sih banyak, memang banyak. Masih ada? Oke, kalau masih ada kita memahami kembali konsep yang ada di sini. Nah, hal lain yang dalam MBKM ini mudah-mudahan bermanfaat dan tidak overlapping dari yang disampaikan kegiatan sebelumnya. Ya, Bapak sekalian, hal lain yang saya kira di samping penyusunan materi ajar, kalau materi ajar tadi yang saya kira itu konsep dasarnya seperti itu. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya dalam konteks MBKM itu adalah pada desain model pembelajaran. Nah, saya ambil satu contoh yang menurut saya sangat relevan dalam desain model pembelajaran adalah model yang 10, model WISE ini. Nah, sebelum ke model WISE, dalam konteks MBKM, seringkali kan kita bicara MBKM itu sebenarnya ya, karena yang terkenal familiar itu MBKM, maka SNDT-nya itu kurang terkenal. Padahal kalau mau kalimat yang tepatnya adalah
pengembangan kurikulum berdasarkan SNDikti yang nomor 3 tahun 2020. Tapi yang lebih terkenal adalah MBKM. Padahal kalau MBKM itu kan mencakup bukan hanya persoalan kurikulum, persoalan perubahan transformasi dari PTN biasa negeri, PTN negeri dengan PNBP, PTN negeri dengan BLU menjadi PTN BH, itu juga bagian dari MBKM. Jadi bicara MBKM itu pada bicara pembukaan prodi, pada bicara perubahan transformasi tata kelola perguruan tinggi, termasuk di dalamnya hak belajar mahasiswa 3 semester. Tapi dalam konteks pembelajaran sesungguhnya yang lebih tepat adalah ya kita menggunakan SNDikti nomor 3 tahun 2020 yang itu. Nah, dalam SNDikti nomor 3 2020 yang juga sebenarnya MBKM itu saya kira yang lain-lain yang ditekankan dan distresikan di perguruan tinggi umum untuk diimplementasikan. Yang pertama adalah nomor 3 nih, studi kasus, case study atau case method dia menyebutnya. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Kemudian yang ketiga adalah project based learning, atau di perguruan tinggi umum dia mengenal mengembangkan yang disebut dengan team based project yang di bawah ini. Inilah yang ditagihkan untuk dilaksanakan oleh dosen selain dari yang lain. Jadi yang wajib itu ini tadi, case method, team based project atau project based learning itu sama dengan sama. Kalau case method ya itu juga ada kemiripan sama dengan problem based learning. Nah itu kira-kira acuan model pembelajarannya. Nah Bapak sekalian, kita tahu salah satu bagian dari arah MBKM itu kan meningkatkan kecakapan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah program pembelajaran yang harus kita desain adalah program pembelajaran yang diharapkan mengarahkan, mengorientasikan, menguatkan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi pada 8 jenis kemampuan berpikir tingkat tinggi ini. Bagaimana program pembelajaran kita arahkan pada penguatan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada 8 jenis kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama, kemampuan berpikir reflektif. Bagaimana proses pembelajaran itu ke arah kemampuan berpikir reflektif? Berpikir reflektif itu kan berpikir dari satu keadaan fakta nyata yang ada, mengevaluasi, mengalami, lalu memberikan penilaian dan memberikan tawaran tindak lanjut. Jadi orang melakukan berpikir reflektif itu tidak bisa kalau dia tanpa mengalami, tanpa merasakan, tanpa mengetahui. Karena itu hasil sebuah kenyataan, dievaluasi, dinilai, dia tahu kelebihan kekurangannya, lalu ke depan itu harus apa. Nah, bagaimana pembelajaran yang kita rancang itu seperti itu. Nah biasanya saya kalau dalam kuliah selesai penyajian, mohon saudara bikin satu paragraf refleksi kuliah kita hari ini. Ya terserah dia menulis apa. Dia sudah ikut, gitu kan? Dia sudah ikut. Itu juga untuk memastikan kalau di Zoom ini kan kadang-kadang Pak mohon maaf saya off cam karena alasan sinyal lah, alasan macam-macam lah gitu. Nah tapi ya saya berikan ini ranjau-ranjau mengukur apakah dia akan ikut atau dia hanya netral foto. Jadi dalam setiap kali itu ya saya buatkan ranjau-ranjau. Di antaranya adalah refleksi dari kuliah. Kalau dia ngawur, ya pasti dia nggak ikut. Kalau dia sama, ya saya sudah jelaskan di awal. Kalau nanti kalimat Anda sama dengan teman yang Anda kirim, maka yang kena sanksi dua-duanya. Tidak akan saya akui sebagai hasil penilaian. Ya di awal itu saya sampaikan yang detil-detil kayak begitu. Nah, ini bagian dari upaya untuk memberikan kemampuan berpikir refleksi. Nah yang tadi itu bahan kuliah saya yang ada jurnal itu ya saya minta setelah membaca buatkan refleksi Anda terhadap jurnal yang Anda baca judulnya, jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3 ada 6, pasti ada 6 refleksi yang dia berikan hasil bacaannya. Makanya lumayan terkenal juga saya di Ciputat itu, dosen yang paling banyak kasih tugas, dosen yang paling banyak kasih kuliahnya, bahan kuliahnya segala macam. Ya saya sih bisa diamkan aja itu. Tapi alhamdulillah mahasiswa ya ada yang nggak ikut kuliah saya, terserah dari satu kelas itu
35 ada kuliah 30, 5 itu katanya kemana? Alasannya benturan waktu, entah dia memang nggak siap ada apa, tapi ya 30 orang biasa sih oke-oke aja, dan nanti mahasiswa masuk pindahan dari kelas lain. Jadi itu tidak terlalu menjadi, ya artinya ya tugas yang sebegitu banyak mereka tetap saja mau, kan poinnya mereka mau belajar, kan bagaimana kita mengkondisikan supaya mereka belajar. Ini poin saya itu. Nah yang kedua, bagaimana pembelajaran yang kita lakukan itu mendorong untuk terjadinya kemampuan berpikir kreatif thinking, sampai kepada strategic thinking. Strategic thinking itu kemampuan berpikir strategis dalam konteks tata kelola, pengambilan keputusan, pengendalian diri, kemampuan untuk menganalisa sesuatu untuk kemudian jadi bahan keputusan tadi itu, kepemimpinan, itu strategic thinking itu pada area-area yang seperti itu. Nah, pada bagian mana model pembelajaran yang kita lakukan untuk menuju dan mewujudkan strategic thinking itu? Jadi ini bagus. Sekali lagi saya katakan, saya belum mencoba melakukan ini bagian dari riset PTK. Sebenarnya kalau ini dijadikan sebagai sebuah riset PTK, ini bagus juga dicobakan, dieksperimenkan dalam kita ngajar kuliah. Saya terus terang karena masih cukup banyak tugas-tugas sampingan di luar Pak Dekan, jadi yang serius-serius kayak gini nggak banyak juga saya lakukan, baru konsep-konsep saya pahami, saya ini segala macam, tapi saya sendiri terus terang belum melaksanakan. Tapi saya tawarkan, monggo aja ini dilakukan PTK, kira-kira konsep ini kita ambil, lalu kita eksperimenkan dalam bentuk PTK di kelas per semester depan, Bapak Ibu, terjadi tidak dengan langkah-langkah yang seperti ini, 8 kemampuan berpikir yang kita buat ini dengan metode ini kira-kira kena enggak gitu. Nah, itu kira-kira yang ingin saya tambahkan. Jadi ini juga dalam konteks MBKM itu kan kemampuan analitis, kritis, kemandirian dan sebagainya. Berpikir konstruktif, dia selalu menata ke depan, bukan berpikir masa lalu, bukan berpikir diam, bukan berpikir nerimo, bukan berpikir pasrah gitu, tapi dia tangguh, selalu melihat tantangan sebagai sebuah hal yang harus dijawab, tidak menyerah kepada tantangan dan sebagainya. Jadi kekuatan-kekuatan ini yang harus didorongkan dalam konteks penguatan kemampuan berpikir tinggi. Nah, dalam konteks pembelajaran yang kita lakukan dalam area MBKM pada tingkatan individu di kelas, ya ini seperti ini yang dilakukan oleh para dosen. Jadi tadi saya katakan ada 2 arah itu, yang secara kolektif makro, itu memang melibatkan pihak institusi, tapi yang tingkatan mikro di kelas, yaitu kita sendiri sebagai dosen yang melakukan langkah-langkah sesuai dengan apa yang ada dalam spirit dan norma-norma rumusan MBKM itu. Nah, ini pembelajaran bermakna. Tadi saya katakan bagaimana sebenarnya sesuatu itu menjadi berfungsi, ada arti dan ada optimisme. Jadi kan seringkali kita dengar begini, ngapain juga saya kuliah capek-capek, saya belajar capek-capek, toh nanti juga itu nggak terpakai. Nah itu artinya itu tidak menggambarkan meaningful learning, karena dia merasa nggak ada yang didapat kok, saya percuma aja, cuma segala macam. Itu artinya meaningful learning belum terjadi dan sebagainya. Nah ini konsep-konsep dalam bagaimana pembelajaran kita harapkan bisa menunjukkan adanya meaningful learning. Nah, oleh karena itu maka bagaimana strategi instruksionalnya, pembelajarannya, bagaimana kurikulum dalam hal ini adalah materi yang dirancang itu memiliki daya relevansi, daya keberlanjutan, daya urgensi dan kemanfaatan gitu. Bagaimana lingkungan belajarnya dirancang, bagaimana motivasi dosen dan tentunya berdampak kepada mahasiswa. Nah, meaningful learning ini arahnya adalah sebenarnya untuk pada pencapaian HOTS itu, higher order thinking skill. Jadi kira-kira arahnya ke sana. Nah, oleh karena itu dimensi-dimensi dari meaningful learning ini pertama ya memberikan aktivitas, keaktifan,
bahwa pembelajaran bermakna itu tidak akan bisa jalan tanpa adanya aktivitas dari pembelajar, dalam hal ini para mahasiswa. Kemudian konstruktif, berpikir dan langkah, kemudian kooperatif, otentik, dan intensi. Ini contoh-contoh. Nah, yang kedua, Bapak sekalian, yang kedua, pembelajaran yang harus kita dorongkan adalah pembelajaran yang student well-being itu, yang memberikan rasa bahagia. Ini sudah ada risetnya, walaupun belum banyak. Silakan nanti di riset juga. Yang ada riset tentang student well-being yang saya baca di jurnal itu dari bidang ilmu psikologi. Dan pendidikan masih sangat jarang. Tapi di pendidikan menengah tadi sudah saya temukan ada riset tentang well-being, student well-being pada jenjang pendidikan menengah. Nah, ini saya kira arah. Nah, ini bagian lahan riset juga yang baru bisa dilakukan oleh kita semua. Nah, kalau kita lihat ternyata konsep pembincangan tentang well-being itu bukan baru. Jadi contoh misalnya tahun 2013 sudah ada, 2014 sudah mulai, kemudian diakomodir dalam OECD, SDGs. Kalau kita sering membaca SDGs, itu di dalamnya sudah ada konsep well-being dalam pendidikan. Ini konsep dasarnya, istilahnya saya lanjut saja. Nah, isinya apa saja student well-being itu? Dia pada spiritual, pada intelektual, pada emosional, pada sosial, dan pada okupasional. Jadi menata ke depan, masa depannya itu, peluang itu juga bagian dari membangun kesejahteraan. Jadi kalau dia sudah merasa tidak ada masa depan, maka sebenarnya pada dirinya itu nggak ada kesejahteraan, nggak ada kebahagiaan. Jadi kalau dia ngapain juga sekolah, ya berarti sekolah itu dia membangun kebahagiaan, kesejahteraan bagi dirinya. Nah, bagaimana itu sebenarnya kita wujudkan itu dalam proses belajar? Jadi MBKM itu ke arah itu. Di antaranya ini selanjutnya konsep-konsep. Nah, ini MBKM student well-being dalam konteks sekolah. Ya, kalau kita kampus, bagaimana kampus menjadi tamannya para mahasiswa untuk dia bercengkrama, untuk dia belajar, untuk dia berdiskusi, untuk dia bermain, untuk dia ya saya segala macam. Jadi semua itu ada di tamannya kampus, taman siswa. Ini ke konsep-konsep. Nah, isinya apa? Having itu, having, loving, health, dan being. Nanti silakan ini konsep-konsep dan student well-being. Nah, ini penelitian yang dilakukan di Jakarta, beberapa SMA diisi. Ini hasil penelitiannya nih. Saya kutipkan, dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Bina Nusantara yang meneliti tentang kajian kualitas guru dalam proses pembelajaran, student engagement, dan subjek well-being siswa SMA. Baru sedikit tema penelitian tentang student well-being ini, baru sedikit sekali. Jadi masih banyak peluang untuk bisa diteliti lebih lanjut. Begitu juga student well-being di tingkatan mahasiswa. Saya masih sangat jarang menemukan artikel-artikel yang terkait itu. Nah, yang berikutnya saya ingin masuk ke sini, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya katakan kalau di perguruan tinggi umum dalam konteks implementasi MBKM, case method, studi kasus adalah bagian yang penting dan ditekankan. Karena kemudian tidak tanggung-tanggung dalam IKU-nya. Kalau tadi Pak Dekan di pembukaan, SMS itu sudah meminta tagihan tentang MBKM. Kalau di Kementerian Perguruan Tinggi Umum, dia sebut namanya IKU, Indikator Kinerja Utama Rektor. Yang poin 8, poin 6, 7, 8 itu diantaranya adalah menyinggung tentang soal pembelajaran. Jadi pembelajaran yang dijadikan IKU di dalam perguruan tinggi umum itu case method atau case based learning, banyak istilah, atau case study, itu istilah-istilah yang sebenarnya artinya sama. Case method, case based learning, case study, itu istilah-istilah yang sama yang digunakan dalam wacana di Kementerian Perguruan Tinggi, Kementerian Dikbud. Ini contoh-contohnya strategi implementasi case method saya contohkan. Ada yang saya kutip dari aslinya, ada yang saya tuliskan dan lihat faktanya juga. Ini apa itu kasus? Ya, metode studi kasus, metode kasus ya.
terus pengertian kasus segala macam dan karakteristiknya. Ini juga mengapa harus studi kasus untuk apa, dalam konteks taksonominya belum, itu manfaat, metode studi kasus, kemudian juga sama. Ini sama terkait dengan kasus. Yang kedua, dalam konteks MBKM yang ditekankan itu pada implementasi problem based learning, metode PBL. Mampir ke MA Tekno, walaupun ya perlu izin segala macam yang relatif, karena tapi prestasi bagus pada saat lihat. Memang kekuatannya pada bidang teknologi. Jadi robotik yang kayak tadi saya indikan ya udah familiar di Madrasah Aliyah Tekno ini. Nah, ini beberapa sekolah tingkat menengah, aliyah, dasar ini ya sudah banyak guru-guru yang menerapkan ini, dan ini adalah contoh-contoh produknya. Kemudian ini di lab school, contoh project profil P3 itu, P3K itu ini yang diuntungkan Partai Ka'bah. Kalau yang ini singkatan dulu waktu saya menteri itu ada PKB. Wah, ini katanya diuntungkan Partai PKB kan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Akhirnya di Kementerian Agama waktu itu menterinya dari P3 disarankan jangan PKB katanya. Apa kalau gitu? Ya P3 nggak bisa orang ada keberlanjutan itu, jadi apa? Saya buat aja jadi PPKB. Jadi kan nggak partai itu. Program peningkatan keprofesian berkelanjutan. Karena waktu itu Menteri Agama waktu itu masih Pak Lukman, dia dengar itu apa sih katanya itu yang dibahas di tim. Saya waktu itu masuk dalam tim di Direktorat PAI untuk pengembangan profesi guru, kan ada PKB, itu terjemahan dari Continuous Professional Development di Kemendikbud juga PKB. Tapi karena ini orang partai disebut-sebut, ngapain tiba-tiba PKB terus katanya di Kementerian Agama. Tapi kalau sekarang justru itu sukai karena menterinya dari PKB gitu. Jadi kira-kira gitulah. Maka program itu kan sekarang diselenggarakan di Bandung. Ya sudah katanya, hilangkan itu katanya P yang satu yang pernah ada dulu. Nah yang terakhir, yang ketiga, ini baru sekali saya ingin kenalkan. Tadi yang saya sebut dengan diferensiasi based learning, pembelajaran berbasis diferensiasi, multiple intelligence. Nah jadi MBKM dalam implementasi di pembelajaran itu memberikan ruang untuk adanya keragaman dan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Jadi dia melaksanakan tugas itu ya diberikan sesuai dengan bakat potensi yang dimiliki. Pada aspek mana? Pada 4 aspek yang ada dalam nih. Pada proses belajarnya bisa saja ya kalau yang punya learning style-nya auditory, ya dia senangnya mendengar. Kalau yang punya learning style-nya kinesthetic, ya dia pasti gerak-gerak sana-sana. Ya biar jadi penerapan pembelajaran dalam satu semester, ya sesekali terapkan model belajar berdasarkan kepada diferensiasi based learning ini, berdasarkan kepada potensi keragaman potensi yang dimiliki oleh anak didik. Nah maka kemudian pada produk tadi pagi ketika saya contohkan, ya bisa saja yang ini produknya dalam bentuk digambarkan karikatur, yang ini dalam bentuk tulisan makalah, yang ini dalam bentuk produk pekerjaan pembuatan apa. Tapi kan poinnya apa yang kita jadikan? Itu gambaran bahwa ini punya kecenderungan ke sini, ini punya kecenderungan ke sini, dan lain sebagainya. Nah itu pada produk, pada isi materi ya beragam. Bicara tentang persatuan, bisa saja case materinya tentang apa. Itu disebut dengan isi yang beragam, tidak satu bahan. Nah dalam konteks MBKM ya itu diantaranya yang harus diperhatikan oleh para dosen di dalam mengimplementasikan MBKM itu. Jadi diferensiasi based learning itu ya pada lingkungan belajar, ya misalnya survei saya ini saya katakan beragam, silakan ada yang untuk siswa, ada yang anak untuk kelompok miskin, ada yang untuk mulung, ada yang untuk kalangan guru, ada yang untuk segala macam. Saya serahkan, saya bebaskan lingkungan sasarannya kepada siapa mereka akan wawancara tentang tema ini, saya persilakan. Jadi kita berikan ruang untuk itu.
itu tambahan-tambahan lanjutan. Nah, sekali lagi saya katakan MBKM itu dalam konteks pembelajaran sekarang itu ya tidak boleh kita lupa dalam kondisi bahwa kita berada dalam era digital. Maka kemudian ke depan ini sebagai masukan Pak Dekan disampaikan menjadi kebijakan, misalnya kaitan dengan misalnya nanti BKD ya dosen mengajar yang dianggap di situ di kelas saja, itu kan sebenarnya model konservatif banget itu yang tidak berkembang itu BKD dan isian. Harus kan ada variasi aja ya, tadi ada hybrid, ada blended, ada di kelas, maka itu semua diakomodir. Jangan kemudian nanti menjadi alasan dosen bahwa BKD kita juga belum mengakomodir yang model belajar kayak begitu, kan dia tidak ngajar. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi sekarang tidak ada kita upayakan kita tidak lagi menggunakan bahan ajar yang konvensional, pola belajar yang konvensional, tapi harus kita yang lebih yang progresif untuk menggunakan tadi bahan ajar digital, tadi contoh-contohnya dan lain sebagainya. Ini tentang learning management system, tapi membuat platform pembelajaran itu yang kita pakai, kemudian menggunakan video conference. Saya kira ini sering kita pakai selama COVID kemarin dengan platformnya, ada LMS. Saya kira langkah maju ya. Kalau udah ada LMS ini menjadi sangat efektif. Komponen cadangan, istilah yang tepat itu adalah komponen cadangan. Jadi ini sudah masuk dan bisa jadi nanti kalau dia mungkin nilainya tinggi segala macam, dia lulus, dia tertarik kepada militer, kan ini sudah mengalami pengenalan itu. Teman-teman istri saya itu karena ngajar di jantung, istrinya, maksud saya teman-teman istri saya itu sebagian besar suaminya adalah orang dari kompleks Cijantung. Kan kita tahu kalau kompleks Cijantung Jakarta itu adalah gudang militer. Di sana ada Kostrat, di sana ada Kopassus, di sana ada Pas Pampres. Jadi Cijantung itu kompleks militer. Nah, apa yang saya katakan, ada beberapa alumni dari IAIN yang jadi tentara dan perwira menengah di situ. Jadi MBKM ini memberikan ruang di samping dia aktif di Menwa, kalau tidak aktif tapi dia baru aktif dengan ikut program bela negara, saya kira itu jembatan juga, jembatan untuk bisa menuju kepada apa yang dicita-citakan. Kan ada penerimaan perwira karir melalui sarjana, itu kan peluang yang bisa kita isi juga. Saya kira itu kaitan dengan bagaimana mengisi MBKM, bagaimana menyusun materi ajar, bagaimana metode pembelajaran yang seiring sejalan dengan MBKM, orientasi belajarnya seperti apa, rancangan kompetensi apa yang harus dilakukan dalam konteks implementasi MBKM. Saya kira tadi sudah beberapa yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih pada narasumber yang sudah menyampaikan banyak sekali informasi terkait bagaimana dalam proses pembelajaran itu berintegrasi dengan MBKM, baik tadi yang dari perspektif mikro maupun dari perspektif makro. Baik, terakhir Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya. Baik, kalau tidak ada ya kita untuk Break dulu. ya kita break dulu untuk sesi pertemuan hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah menyampaikan banyak sekali pengetahuan kepada Bapak Ibu dosen kita semua di sini. Dan selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada panitia. Ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Saya persilakan. Ya, panitia.